Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Fatihah, menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan tahu sudah mana itu bagi orang musyrik, itu salah satunya di antaranya adalah Kana. Dan salah satu nama Tuhan mereka juga Kanas. Bayangin kalau bacanya iya Kana budu. Kana itu nama Tuhan mereka. Nah, di sini dijelaskan dengan amat sangat detail dan baik dengan susunan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa, wakaf antum ini tidak akan hilang selama-lamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah, saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan disalurkan langsung kepada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat MKI, pada pagi yang cerah ya. Insyaallah di beberapa daerah juga cerah. Kita bisa kembali berkumpul ya, bersilaturahim di Zoom ini untuk mengkaji, mengikuti majelis ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Sahal Al-Mudofari. Alhamdulillah, ini merupakan tema yang menarik ya untuk pekan ini terkait dengan media sosial, sihir di media sosial. Seperti kita ketahui, setiap kita mungkin memiliki media sosial ya. Media sosial itu beragam jenis. Ada Facebook, Twitter, Instagram, bahkan sehari-hari kita gunakan WhatsApp pun itu adalah bagian dari media sosial. Ini luar biasa kecanggihan teknologi ya, mengubah sendi-sendi kehidupan. Kalau kita lihat penduduk Indonesia saat ini berjumlah 278 juta. Sementara menurut data dari sebuah lembaga riset, pengguna internet di Indonesia itu 212,9 juta. Kemudian pengguna media sosial di Indonesia saat ini 167 juta, atau 78% dari pengguna internet yang 21 juta tadi ya. 212 juta tadi ya. Artinya ini luar biasa angka-angka ini ya. Pengguna media sosial juga sebagian besar adalah generasi produktif, artinya generasi muda, bahkan sebagian juga generasi milenial, generasi Z. Nah, ini angka-angka ini, fakta-fakta ini luar biasa. Kalau tidak disikapi dengan bijak, tentunya fenomena media sosial ya, yang saat ini luar biasa, sangat mungkin ada sisi gelapnya, sisi negatifnya, karena media sosial ini bisa kita pahami sebagai pisau bermata dua. Artinya ada sisi manfaatnya, ada juga sisi mudaratnya. Nah, untuk pekan ini, insyaallah Ustadz Sahal akan membahas terkait sihir media sosial. Pada pekan lalu juga sedikit diungkap soal artificial intelligence ya. Katanya Ustadz kemarin menyebutkan ada unsur-unsur sihir ya.
khususnya yang dilancarkan oleh Yahudi ya. Nanti mungkin bisa disinggung juga Ustadz terkait artificial intelligence ya, artinya kecanggihan kecerdasan ya, kecerdasan buatan atau kecerdasan palsu. Nah, Ustadz sudah ada di tengah-tengah kita, kita sapa dulu sebelum kita masuk materinya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, dibuka dulu Ustadz mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Oh, nggak ada suaranya. Nggak terdengar Ustadz. Baik, ini belum tersambung suara Ustadz Sahal nih. Kita coba tunggu. Cek, cek. Ya, ya, siap. Sudah Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Aman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz ya. Luar Baik, biasa. alhamdulillah. Ada agenda ke Bogor hari ini ya, kalau nggak salah ya. Ya. Hmm. Ya, silahkan teman-teman sahabat MKI yang berdekatan dengan Bogor mungkin bisa juga menghadiri kajian offline Ustadz Sahal ya di Bogor ya. Baik, ini kenapa saat ini kita mengambil atau mengangkat tema soal media sosial nih, khususnya untuk menjadi petunjuk generasi muda nih ya. Ini penting sekali bagi kita, dan walaupun kita seorang yang menganggap bukan menjadi target sihir, tapi lagi-lagi menjadi kewaspadaan bersama bagi kita bahwa siapapun siapapun mereka di balik media sosial, tentunya tidak akan pernah ridho, tidak pernah ikhlas, tidak akan pernah nyaman ketika kita masih dalam posisi seorang yang beragama Islam. Intinya sih itu. Baik. Kenapa? Karena lagi-lagi ini karena aneh berani bicara begini karena memang banyak korban-korban yang luar biasa nih. Korban-korban yang ditemukan langsung. Korbannya bukan hanya anak-anak muda milenial, tapi anak-anak yang usia jauh seperti usia 8 tahun, 11 tahun gitu. Gitu, makanya kita angkat yang kayak gini. Iya, baik. Ustadz, kayaknya menarik nih, sudah ditunggu oleh sahabat MKI. Penasaran seperti apa sihir di media sosial? Silakan Ustadz untuk memaparkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Majelis Keluarga Indonesia yang setiap satu pagi, bukan hanya satu pagi, namun di setiap hari masih istiqomah mengikuti majelis ilmu melalui media Zoom ini. Tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat taufik dari Allah. Apa itu nikmat taufik? Nikmat taufik ini bertemunya niat baik kita dengan izin Allah. Mungkin banyak di antara kita yang ingin hadir, ingin mengikuti kajian ini, namun karena tidak berbarengan dengan izin Allah, akhirnya tidak bisa ikut di kesempatan yang mulia ini. Namun ala kulli hal, kita yang masih bisa diberikan kesempatan ikut dalam majelis ini, kita sama-sama bersyukur kepada Allah.
tentunya kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita semua bangga menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kita semua pun berharap bahwasanya kita akan bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika di dunia ini minimal lewat mimpi deh, gitu. Minimal lewat mimpi. Tapi kalau nggak bisa lewat mimpi, minimal ketemu di sorga, maksimal ketemu di sorga nanti dan bisa dikumpulin bareng dengan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Namun untuk mencapai pada tingkat itu, kita sama-sama melakukan sunnah-sunnahnya di setiap hari. Jangan sampai lupa salawat kepada Rasulullah, menjalankan sunnahnya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Maka insya Allah Allah catat kita sebagai umat Rasulullah SAW yang terus istiqomah berada di sunnahnya. Maka disinilah nanti Rasulullah akan jumpakan kita, akan mengakui kita sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang kita hormati dan kita muliakan, di sini para guru-guru di Majelis Keluarga Indonesia, ada Ustadz Babe Haikal Hasan Baros, ada Tuan Guru Supanon Fajar, ada Ustadz Dodi Al-Jambari, ada Ustadz Khairul Alam, ada Ustadz Saifullah ya. Ini dan para adminnya, para pengurusnya. Tentunya pagi ini ada moderator yang tampan, rupawan, Syekh Ibnu Safat, Masya Allah, tabarakallah. Dan kepada semua jamaah yang hadir, dan saya nggak bisa sebutkan satu persatu di kesempatan yang mulia ini. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang sihir media sosial. Saya ingin singgung gini, hampir banyak kaum muslimin yang sampai detik ini masih belum percaya adanya sihir. Itu dulu ya. Berangkat dari sini dulu kita bangun bahwasanya sihir perkara yang disebutkan di dalam dalil yang sahih, dalam hadis-hadis sahih yang mulia, sihir juga adalah perkara yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika menemukan sebuah perkara yang dimana disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka perkara ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Apalagi bicara tentang sihir. Apalagi kita tahu bagaimana di zaman Nabi Musa alaihi salam pun sudah berlangsung ketika 10.000 pasukan penyihir Firaun disiapkan untuk menghadapi Nabi Musa. Walaupun sekelas Nabi Musa alaihi salam tidak mampu mereka sihir, tapi efek sihirnya pernah kena. Ya. Efek sihir yang dirasakan Nabi Musa alaihi salam saat itu adalah merasa takut ketika dihadapi dengan 10.000 pasukan penyihir. Ini efek sihirnya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika takut, Allah mantapkan lagi Nabi Musa alaihissalam sambil mengatakan, qulna la takhaf. Kami katakan kepada Musa, jangan kau takut wahai Musa. Innaka antal a'la. Sesungguhnya ini kamu menang. Kamu ini tinggi, kamu ini mulia. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Nah di kalimat terakhirnya ada bahwasanya wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan ada yang pernah menang para penyihir-penyihir yang datang menyerang. Ya, ini ada kalimat sebuah statement yang Allah mantapkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya siapapun mereka tidak akan ada yang pernah menang. Ini sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebuah kalimat di mana sihir itu hakikatnya lemah. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Sihir itu hakikatnya lemah ketika kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sebuah contoh bahwasanya sihir itu ada. Ya. Kemudian dicontohkan lagi di dalam hadis-hadis sahih yang mulia, ketika Allah ingin turunkan dua surah yang sangat luar biasa, yakni surah Al-Mau'izatain, dua surah perlindungan, Al-Falaq dan An-Nas.
Sebelum Allah turunkan surah Al-Falaq dan An-Nas, ada tragedi sihir yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyihir Rasulullah? Kita tahu Labid Ibnul A'sam, seorang lelaki Yahudi yang ditemani dengan 3 orang putrinya. Ini menarik nih. Ada 3 orang putrinya. Nanti akan ada sebuah jawaban. Kenapa Allah sebutkan wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniupkan buhulnya. Walaupun yang menyihir ini seorang lelaki Yahudi dan ditemani dengan 3 orang putrinya, tapi Allah menyebutkan wanita tukang sihir. Kenapa? Karena lagi-lagi jawabannya adalah, kata para ulama, dulunya memang di kalangan jahiliyah, ya, di kalangan Arab-Arab jahiliyah, itu kebanyakan para penyihir itu ditemukan adalah seorang wanita. Dan kita buktikan sampai detik ini, pernah dengarkah istilah kakek sihir? Kita bilang nggak pernah. Kita pernah dengar istilah kakek lampir? Nggak pernah. Kita pernah dengar istilah kakek grondong? Adanya nenek sihir, nenek lampir, nenek grondong, suster ngesot, kuntilanak, itu semuanya perempuan. Ini menjadi sebuah alasan kenapa Allah sebut wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Artinya, ketika kita bicarakan dalil, maka ini akan terus berlangsung, ya. Terus kontinuitas dalil ini sampai sekarang. Bicara tahun dulu, masa kini, masa depan. Itu dalil. Makanya bagi kita yang beriman kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menolak adanya atau tidak meyakini adanya sihir yang sedang berlangsung. Nah, yang kedua, kita tahu juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kita, walan tardu ankal yahud walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho di antara kalian Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu mengikuti milah-milah mereka. Kenapa Allah sebutkan kalimat di sini dengan kalimat millah, ya? Bukan hatta dinihum, ya, hatta kamu ikutin agama mereka. Bukan agamanya yang diinginkan sama mereka sebenarnya, tapi budayanya, perilakunya, karakternya, ucapan-ucapannya, inilah yang diinginkan oleh mereka. Dengan cara apa? Ketika secara langsung dakwah-dakwah yang mereka lakukan tidak berlangsung, tidak bisa terjadi, maka cara sihir. Kenapa sihir? Karena cara ini sudah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Karena sudah dicontohkan oleh nenek-nenek moyang mereka terdahulu. Ketika menghadapi Nabi Musa alaihissalam, maka cara sihir bagi mereka adalah cara yang efektif untuk menghentikan langkah dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Cara sihir ini adalah cara yang efektif untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Cara sihir ini adalah cara yang efektif untuk menghentikan dakwah kaum muslimin yang saat ini terus mengajak umat dari kegelapan, dari haram jadah sampai di atas sejadah. Ya, artinya sihir ini memang akan terus berlangsung dan menjadi target kita bersama. Terus juga menjadi sebuah pertanyaan, kenapa ketika Rasulullah dakwah mendatangi Taif, kita dengar Abu Lahab adalah seorang penjual patung berhala di saat itu. Abu Lahab termasuk orang yang paling ketakutan ketika mendengar Rasulullah akan mendatangi kota Taif, berjumpa dengan suku Sakif. Kenapa Abu Lahab itu takut? Karena dia penjual patung berhala. Kenapa dia khawatir? Karena kalau sampai dakwahnya Rasulullah berhasil di kota Taif, pasti orang-orang yang nantinya menjadi target untuk membeli patungnya pun sepi. Sehingga Abu Lahab sampai di kota Taif lebih dulu dan dia berteriak di hadapan suku Sakif sambil mengatakan, wahai kalian akan datang kepada kalian Muhammad, hati-hati dengan Muhammad. Dia ini pendusta. Padahal kita tahu bagaimana Rasulullah SAW sebagai Al-Amin sebelum itu. Kenapa tiba-tiba Rasulullah dikatakan sebagai pendusta?
menariknya adalah ketika Rasulullah disebut sebagai Al-Amin, Rasulullah adalah orang baik, orang yang dipercaya di Mekah. Tapi ketika pendusta disebut untuk Rasulullah SAW, karena Rasulullah sudah mengajak kepada kebaikan. Nah, ini sebuah gambaran buat kita bersama bahwa kalau kita berbuat baik pasti banyak temannya. Tapi kalau kita sudah mengajak kepada kebaikan, maka siap-siap kita ini adalah orang yang dimusuhi. Ya, gelar pendusta ini disandangkan kepada Rasulullah. Kemudian Abu Lahab juga mengatakan, hati-hati ketika Muhammad datang kepada kalian, dia ini adalah penyihir. Kita sering dengar bahwasannya Rasulullah disangka sebagai seorang penyihir. Kenapa Rasulullah disebut sebagai seorang penyihir? Karena sifat dari penyihir itu adalah pemecah belah. Menarik ketika para sahabat-sahabat Nabi yang mulia sebelumnya adalah pengikut agama nenek moyang mereka, penyembah berhala, tapi ketika Rasulullah dakwah la ilaha illallah, mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Ini yang disebut kenapa Rasulullah sebut sebagai penyihir, karena gara-gara mereka ikut agamanya Muhammad, hubungan anak Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya pisah. Hubungan Thalha bin Ubaidillah, hubungan antara Mus'ab ibn Umair dengan orang tuanya pisah juga. Ini yang disebut sebagai kenapa Rasulullah sebagai penyihir, karena itu alasannya. Nah, ini saya mau coba membangun logika berpikir kita bahwasanya sihir ini benar terjadi loh. Apalagi media sosial yang saat ini kita gunakan, di mana tadi disebutkan berapa banyak data pengguna dari media sosial, bukan hanya Instagram, bukan hanya TikTok, bukan hanya Facebook, tapi juga WhatsApp yang kita gunakan juga bagian dari media sosial. Apakah ini punya kemungkinan besar ada sihirnya? Sangat mungkin, dan kemungkinan besar itu terjadi. Kenapa? Karena tadi mereka ingin mengajak kita ikut kepada milah-milah mereka. Coba perhatikan karakter-karakter anak muda kita saat ini, ketika mereka sudah bergantung dengan gadgetnya, bergantung dengan media sosialnya, dengar kalimat-kalimat yang sering mereka ucapkan. Dulu bagi kita kalimat anjir, anjing, anjay itu kalimat yang sangat sakral untuk kita ucapkan. Kalau nggak kepepet nggak keucap. Tapi perhatikan anak-anak kita saat ini, kalimat ini ketika ngobrol, anjir nih rese banget nih orang, sangat mudah. Artinya sihir ini sudah mulai masuk, melekat di dalam diri anak-anak kita saat ini. Ya, makanya terus yang kedua ya. Kenapa tadi saya bisa angkat kasus sihir media sosial? Karena saya menemukan fakta di lapangan langsung. Orang-orang yang datang ke saya ketika mereka berobat untuk diruqyah, anak usia 11 tahun hanya pengguna TikTok, dan dia menggunakan TikTok di malam hari sebelum tidurnya, besokannya dia murtad. Dari mana dia bisa murtad? Kalau bukan karena sihir itu yang ada di TikTok, kalau bukan karena sihir yang ada di media sosial, maka mustahil anak usia 11 tahun ini bisa murtad. Terus saya temukan lagi anak-anak usia 14 tahun, mereka ini anak-anak yang tadinya anak soleh dan soleha. Karena orang tuanya ini orang-orang soleh. Orang tuanya sering mengundang atau membuat pengajian-pengajian besar di rumahnya. Yang ditemukan adalah ketika anaknya disuruh ibadah, nak sholat nak, udah waktunya nak. Oh mohon maaf ya, sholat itu kan agama Islam yang punya. Saya udah nggak lagi Islam. Subhanallah, dari mana itu bisa terjadi? Ternyata ada sihir yang terus berlangsung melalui media-media sosial. Ini ngeri nih. Terus ada lagi anak-anak yang usia 8 tahun saya jumpai, ada usia 10 tahun saya jumpai. Padahal mereka anak belia, anak yang masih di mana fase-fase 8-10 tahun ini fase anak menjadi tawanan yang masih dikekang sama orang tuanya.
Tapi didapati seorang anak ini ternyata gay. Dia berimajinasi bagaimana dia melakukan hubungan sejenis. Padahal dia lelaki. Dia berimajinasi bagaimana dia harus menjadi sosok wanitanya. Dia bisa berdarah. Subhanallah, padahal dia laki. Padahal masih usia 10 tahun. Dari mana dia bisa berpikir seperti ini? Ternyata ketika dicek ke tubuh anak itu, ada sihir yang mengikatnya. Mohon maaf kalau saya boleh bahasakan. Ternyata saya ada beberapa rekaman di video saya. Sampai sengaja saya rekam. Ternyata pada saat saya tanya, kenapa kamu masuk ke sini? Saya adalah bagian dari pasukannya Dajjal. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Tapi memang belakangan ini semua orang-orang yang melakukan praktek ruqyah baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia sudah mulai banyak bangsa jin yang mengklaim bahwasanya saya ini adalah pasukannya Dajjal. Itu sudah banyak. Bahkan ketika beberapa kasus, ada puluhan kasus yang saya temukan di lapangan, hampir banyak saya tanya, kalau memang itu kamu pasukannya Dajjal, apakah kamu tahu Dajjal itu akan muncul? Iya, sebentar lagi. Nah, sehingga yang kita harus sadari bahwa Dajjal pasti muncul ke permukaan. Karena bahasa hadis Nabi yang mulia, zuhurud Dajjal, akan munculnya Dajjal. Tapi waktunya kita nggak tahu. Dan rupanya media-media sosial yang diluncurkan ini adalah salah satu fitnah-fitnah Dajjal yang sedang berlangsung. Apalagi kita tahu bagaimana di hadis Nabi yang mulia, yang nanti akan menjadi pasukannya Dajjal salah satunya adalah para penyihir. Untuk mereka yakin akan datangnya Dajjal, ketika nanti sudah waktunya muncul, maka mereka sudah mulai lemparkan efek-efek sihir dulu kepada kaum muslimin dan seluruh manusia di dunia ini. Contoh juga apa yang terbaru, AI ya. Artificial, ya artificial. Pernah tahu nggak? Saya beberapa kali lihat di media, seorang yang sudah meninggal, tapi dia bisa menceritakan secara detail, secara lengkap kenapa dia bisa meninggal. Padahal dia sudah meninggal. Subhanallah, aplikasi ini diluncurkan, ketika saya telusuri lebih dalam, akhirnya ketemu jawabannya bahwa, dan saya tanyakan kepada ustadz-ustadz yang memang fokus terhadap akhir zaman. Ternyata salah satu jawaban intinya adalah mereka ingin membiasakan tentang ini, mereka ingin membiasakan bagaimana fitnah-fitnah Dajjal itu sedang berlangsung. Nanti ketika Dajjal benerannya muncul, mereka nggak kaget lagi dan mereka akan mudah mempercayai itu. Sihir media sosial ini sangat mengerikan bagi kita. Makanya salah satu cara yang harus kita lakukan saat ini, yang kita harus terapkan ketika kita ingin menggunakan media-media sosial yang sudah ada di hadapan kita, maka jangan pernah kita lalai dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan perlindungan terbaik kita di hadapan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kita berdoa dulu sebelum membuka media-media sosial kita. Karena ini penting dan ini sudah banyak sekali terjadi. Yang menjadi targetnya adalah mulai dari usia 8 tahun sampai dengan di usia 25 tahun, yang ini sudah mulai banyak korban bergelimpangan atas media-media sosial. Sihir ini terus berlangsung. Makanya kalau kita ingat bagaimana rukun sihir, ya, rukun sihir yang saya pernah bahas di kitab Maradus Sihir Syekh Ahmad Abdu. Kata Syekh Ahmad Abdu mengatakan bahwasanya rukun sihir itu ada 4. Aqdun baina sahir bi kufri. Jadi ada ikat antara penyihir dengan kekafirannya. Semakin dia menghina Allah, semakin dia merendahkan Allah, yang saya juga pernah sebutkan,
Ada sihir adi, ada sihir sufli. Sufli ini sihir yang rendah, bukan tingkatan sihirnya yang rendah, tapi cara melakukannya. Semakin dia merendahkan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, semakin dia merendahkan kemurnian Al-Qur'anul Karim, maka sihir ini semakin kuat. Dan perlu disadari juga bahwa sihir-sihir yang berlangsung saat ini di media-media sosial itu adalah sihir-sihir manfuh, sihir yang ditiupkan, sehingga siapapun yang membuka media sosialnya tanpa berlindung kepada Allah, dia akan sudah mulai menjadi bagian dari pengikut sihir dari media sosial itu sendiri tanpa dia sadari. Ya, tanpa dia sadari. Apa sih contoh sihir itu berlangsung? Contoh pertama gini. Seperti kita tahu bagaimana orang-orang yang kena sihir mahabbah. Sihir mahabbah itu sihir cinta. Ya, sihir mahabbah ini adalah orang ketika disihir sehingga dia ada ketergantungan supaya dia bisa bertemu dengan orang yang dia cintai. Dia ada ketergantungan, kerinduan yang begitu menggebu. Kerinduan di mana dia harus bertemu dengan orang yang dicintai walaupun orang di sekitarnya melarang. Bahkan sihir mahabbah ini adalah ketika dia kena sihir mahabbah tersebut, yang tadinya dia dekat dengan orang tuanya, yang tadinya dia dekat dengan ayahnya, ibunya, yang tadinya dia dekat dengan suami atau istrinya, ketika dia seorang korban sihir mahabbah, maka jangan heran tiba-tiba dia sulit menerima nasihat-nasihat baik. Dia berontak dengan nasihat itu. Ternyata orang-orang yang terkena sihir media sosial, maka dia akan dibuat bergantung dengan media sosialnya. Serasa ada yang kurang ketika sehari dia tidak membuka media sosial. Serasa ada yang hampa ketika dia tidak membuka media sosial di setiap harinya. Itu tanpa disadari sihir ini terus berlangsung. Ketika dinasehatin, udah apa sih jangan nonstop terus main media sosial? Apa sih? Akhirnya yang tadinya dia seorang yang menerima nasihat, mendengar nasihat baik, maka ketika sihir itu sedang berlangsung atau mengenakan kita, maka dia menjadi seorang yang tidak mau menerima nasihat. Dari sini kita mulai sadar bahwasanya oh iya ya, benar juga ya. Itu belum di tahap di mana kita diajak untuk meninggalkan agama Islam. Itu belum di tahap di mana kita diajak untuk menjadi manusia yang tidak normal, yang kita pecinta lawan jenis dibuat untuk menjadi pecinta sejenis. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Apalagi saya pernah ketemu juga orang-orang, saya pernah ada tamu dari Amerika. Dia seorang selebgram ternyata. Saya pernah cerita di majelis keluarga Indonesia, tapi saya ulang cerita ini. Dia seorang selebgram di Amerika. Dia lagi live streaming di media sosialnya. Tiba-tiba ada seorang pria dari Bogor nonton itu. Kemudian pria dari Bogor ini meniupkan sihir ke perempuan itu ketika lagi live. Dan dia langsung lanjut lewat DM dan obrolan berlanjut. Walaupun perempuan itu sudah punya cowok di Amerika, tapi ketika di DM itu berlanjut, subhanallah, wanita Amerika, seorang selebgram yang dia terkena melalui live streamingnya, itu seminggu sekali dia transfer $3.000. Seminggu sekali dia transfer $3.000. Ada masa ketika wanita ini dibikin ada perasaan menggebu, rindu menggebu, mau ketemu dengan lelaki ini. Akhirnya dia memutuskan untuk datang ke Indonesia. Dia datang ke Jakarta untuk bertemu dengan cowoknya katanya. Untuk bertemu dengan cowoknya. Tapi wanita ini punya link anggota DPR. Dia hubungin dulu anggota DPR untuk menemaninya bertemu dengan cowok ini. Ketika anggota DPR ini menyambut dia, mendengar cerita wanita ini, anggota DPR ini bilang, kayaknya ada yang aneh, gila lu ya. Lu kan udah punya cowok di sono. Cowok lu keren. Pas dikasih lihat fotonya, wah ini mah langit kayak bumi ini. Nggak cocok lu. Kayaknya lu ada sesuatu. Akhirnya orang itu kontak saya, Ustadz saya ada tamu nih dari Amerika. Masa aneh Ustadz?
Tiba-tiba dia mau ketemu cowoknya adalah kok seorang kuli bangunan, di mana dari fisiknya juga nggak kena banget lah sama dia, langit dan bumi dan lain-lain. Ini bukan merendahkan orang, tapi ketika ketika dia tergila-gila dengan cowok ini sampai dia datang ke Jakarta, bela-belain, dan dia cerita setiap minggunya dia harus transfer $3.000. Tolong datang, Sat. Singkat cerita saya datang. Singkat cerita saya datang, ketika saya datang ke komplek DPR di saat itu, saya rukyah orang itu, ketika dirukyah, subhanallah reaksi. Padahal dia bukan seorang Islam, ya. Dia mengaku dia ini agnostik. Agnostik itu dia percaya Tuhan tapi tidak punya agama, ya. Ketika dia mengaku dia agnostik, saya bacakan Quran, itu reaksi. Dan subhanallah, subhanallah, dia seorang Amerika yang dia tidak bisa bahasa Indonesia, berbahasa Inggris, tapi subhanallah ketika diruqyah bahasanya bahasa Sunda yang diucapin. Bahasa Sunda. Apa ini sini? Arek teh. Wah, pokoknya bahasa Sunda dah, saya enggak lancar juga bahasa Sunda. Tapi dia sebutin bahwasanya tujuan dia mau ketemu sama lelaki. Ya saya suruh, saya ngikat wanita ini. Pokoknya ada bahasa Sunda yang disampaikan. Terus anggota DPR juga saling menatap ke saya tuh sampai bilang, gila nih orang. Dia nggak bisa bahasa Indonesia loh, Sir. Ini lancar bahasa Sunda. Nah, begitulah sihir. Akhirnya pas usai diruqyah, baby ya. Usai diruqyah sadar dan ditanya oleh kawannya, ya, kamu ngapain datang ke sini? Mau ketemu cowok kamu? Dia kaget, kagak, gue punya cowok di sana. Cowok gue keren, ditunjukin fotonya, bener kok cowoknya keren. Terus katanya kamu ketemu ini, terus diliatin di emannya, obrolan langsungnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu wanita itu meludahi handphonenya, hampir ngebanting. Dari mana nih? Kok gue bisa kena? Nah, ini adalah sihir, salah satu contoh sihir media sosial. Jadi dia bisa melemparkan sihir. Jadi kalau bicara sihir tempo dulu, ya bicara sihir tempo dulu, orang mau disihir itu harus dapetin rambutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW disihir itu melalui media rambutnya Rasulullah. Diikatkan dengan 11 ikatan, ya, terus dimasukkan ke daun pelepah kurma yang hampir mematang dan membusuk, diceburin ke dalam sumur zarwan. Usai itu disitulah positif Rasulullah kena sihir. Jadi kalau kita nih orang-orang gen, kalau sekarang gen Z gitu, berarti kita gen Y ya. Kalau kita dulu diingetin masih kecil, saya ingat banget bagaimana kalau orang tua mesen kalau jemur pakaian jangan sembarangan. Hati-hati, pakaian dalam jangan sembarang, kalau bisa di dalam dah. Ternyata ketika saya mempelajari tentang bagaimana sihir, kenapa orang tua itu berpesan dengan kalimat itu? Karena celana dalam, pakaian dalam itu bisa dijadikan media sihir untuk mengikat kita. Tapi sekarang caranya canggih. Saya pernah ditanya gini, kenapa Sat, kok sihir sekarang canggih ya? Karena sihir itu pasti melibatkan jin. Pasti ada jin yang ikut campur tangan dalam proses sihir ini. Sehingga keberlangsungan sihir itu jin yang punya mainan. Ketika dia diikatkan oleh penyihir. Nah, jin itu diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita lihat sekarang di zaman kita nih manusia, kita lihat perkembangan teknologi yang canggih, melesat. Kita lihat bagaimana di sekitar kita, ya, adanya perkembangan zaman yang cukup hebat. Ini manusia. Ya, ini di kita nih manusia, di zamannya kita sebagai manusia. Kalau jin pasti jauh lebih melesat. Kenapa? Karena dia lebih dulu diciptakan Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Artinya perkembangan yang canggih saat ini kita rasakan, jin jauh lebih canggih. Makanya jangan heran ketika tiba-tiba bisa melakukan sihirnya di media-media sosial yang tadinya kita seorang muslim yang taat, tiba-tiba ketika kita
terikat dengan media sosial, dengan sihir media sosial, kita bisa menjadi muslim yang tidak taat. Berapa banyak sekarang kaum muslimin menjadi korban judi online. Itu programnya siapa tuh judi online? Programnya orang kafir. Dari mana judi online ini bisa membuat kaum muslimin untuk mengikuti judi online itu? Ternyata jawaban di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan ini menjanjikan kefakiran. Artinya di balik judi online ada permainan setan yang sedang berlangsung. Di mana dia ngipasin kita, ayo ikutan, ayo deposit, nanti withdraw loh gitu. Ketika dia sudah diajak deposit, ternyata ada kefakiran yang sudah dijanjikan oleh syaitan. Kalau depositnya 50.000 nggak akan dapat. Coba depositnya 5 juta deh. Ternyata dimainkan 5 juta terus sampai dengan 500 juta sampai dengan 1,5 miliar. Fakir yang dimiliki. Fakir yang sudah disiapkan oleh syaitan. Makanya saat ini saya menemukan anak-anak yang menjadi korban judi online juga bukan anak-anak gede. Anak usia 2 SMA kelas 2 terikat hutang sampai 35 juta. Anak usia 20 tahun terikat hutang 300 juta. Saya terakhir ada seorang anak usia 30 tahun mengancam ibunya harus nyiapin duit 100 juta. Buat apaan sih? Saya pengen buat daftarin judi supaya saya menang. Tapi ibunya harus disuruh siapkan hari ini. Ibunya tukang cuci, tukang kuli ya, kuli cuci. Keliling tiap hari dia juga jaga kerja, jaga laundryan. Tapi anaknya meminta kepada ibunya supaya ibunya menyiapkan uang 100 juta. Kemudian 100 juta ini digunakan ternyata untuk judi online. Ibunya diancam untuk dibunuh. Ya, sampai akhirnya ibunya telepon saya, sampai datang ke rumah saya minta tolong Ustadz, tolong dong Ustadz, ini anak saya ngancam mau dibunuh, saya mau dibunuh kalau saya nggak siapkan 100 juta. Apa yang saya harus lakukan Ustadz untuk anak saya? Ternyata tanpa disadari sihir ini juga sudah berlangsung kepada anaknya. Allahul musta'an. La quwata illa billah. Jadi ternyata cukup mengerikan bagi kita. Ini kalau kita bahas panjang lebar, ini subhanallah, belum kita tahu nanti. Saya sebenarnya mau mengajarkan untuk mendiagnosa kita nih bersama, apakah kita termasuk orang yang kena sihir media sosial. Saya nanti mau ngajak diagnos bareng-bareng. Cuman waktunya jam 6.14 sekarang. Minggu depan aja. Jadi minggu depan temanya masih sama saja. Sihir media sosial dalam diri kita. Ya. Iya. Baik Ustadz, kita buka sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita lihat dulu, kita simak dulu yang mau lewat ini. Siap. Silakan. Oh, ya, ini adalah produk-produk dari MKI. Silakan sahabat MKI yang ingin membeli atau membutuhkan, ada nomor kontaknya, dicatat. Ini parfum ya, Ustadz Sahal yang selaku ownernya. Yang ownernya MKI. Ini bagian bikin. Masya Allah. Ini bagian ngeracik. Ya, baik. Ya, jadi tadi Ustadz Sahal panjang lebar mengungkapkan tentang sihir di media sosial. Inti dari sihir di media sosial adalah menggelincirkan umat Islam ini ya dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini inti dari sihir media sosial. Bagaimana tadi sempat dibahas tentang judi online ya, artinya menggelincirkan umat Islam dari ketakwaan kepada Allah. Ini adalah tadi ya disampaikan oleh Ustadz Sahal. Baik, ini ada pertanyaan di chatroom ya, dari Bu Ida. Apakah sihir medsos itu sama dengan hipnotis, Ustadz?
Mungkin banyak kasus-kasus hipnotis di media sosial, misalnya janjian antara ABG gitu, kopi darat ya, lalu melakukan hal-hal yang tercela atau maksiat. Nah, ini seperti terhipnotis, Ustaz. Nah, ini gimana, Ustaz? Apakah sama, Ustaz? Ya, ini kalau bicara tentang hipnotis ya. Saya saya kalau bicara hipnotis, saya 2004 2005 guru hipnotis saya itu, ya saya pernah belajar dulu. Guru saya itu adalah Mardi Guowi Bosman. 2005 saya udah sering duduk bareng sama beliau. Beliau mengajarkan karena beliau termasuk orang yang mendapatkan sertifikat langsung dari Amerika untuk bicara tentang hipnotis. Beliau masternya, grand master lah di Indonesia kalau bicara itu. Dulu saya belajar, saya mau tahu lebih dalam. Saya sampai bisa ya diajarin gimana kalau misalkan ketika kita ketemu orang-orang yang mabok-mabokan, terus kita kasih solusi mabuk sehat. Air putih yang kita kasih, misalkan dia biasa minum apa nih, Cipas Regal atau biasa minum minuman lain, kita bikin air putih bisa seperti resep Cipas Regal, itu bisa lewat hipnotis. Dari mana itu bisa berlangsung? Nah, ternyata belakangan saya nggak sampai dalam ya, karena ada fase ketika kita ikutin lebih dalam, akhirnya saya berhenti aja, saya nggak mau lanjutin. Ada feeling yang nggak enak di dalam hati saya. Pas saya di 2005 mulai mempelajari tentang ruqyah, ternyata di situ baru ketahuan ada fase ketika kita ada di titik bla 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 bla, saya nggak sebutkan. Di situ ada jin yang bermain. Ada jin yang bermain di tubuh kita. Ya, kayak misalkan kalau ditanya sihir itu seperti dengan hipnotis, hasilnya sama, tapi cara kerjanya beda. Ya, karena sihir itu tentu dia harus ada akad dulu dengan kekafirannya. Ya, dia harus juga melakukan ritual, dia harus mengikatkan sebuah perjanjian kepada jin dan lain-lain. Tapi kalau hipnotis, memang secara fisiklis, secara kasat matanya nggak sama. Tapi lagi-lagi hasilnya sama gitu, hasilnya sama dengan sihir. Sampai kita ikutin dia, betul sama. Tapi saya ada pengalaman juga di lapangan tahun 2016, saya bolak-balik ke Palembang. Sampai saya datang ke UKI ya, UKI apa UKI gitu, ke Cengal, ke Tulung Salapan. Saya kelilingin Palembang di saat itu, sampai ke Pelaju ya di kotanya. Hampir 200-an orang ngantri di hadapan saya. Ternyata mereka bilang saya adalah orang-orang yang taubat, Ustadz. Taubat dari apa? Saya ini adalah pelaku tipsani. Tipsani itu apa? Tipu sana, tipu sini. Ustadz pernah ditelepon nggak? Ada orang yang nelpon Ustadz, kemudian diarahkan untuk datang ke ATM, terus transfer dari ATM tersebut. Saya bilang saya alhamdulillah belum pernah ditelepon itu. Tapi saya tahu itu adalah pelakunya kami, Ustadz. Jadi ketika ditelusuri lebih dalam, kenapa bisa begitu? Karena kami pakai susuk di lidah kami, sehingga orang akan mudah percaya apa yang kami sampaikan. Nah, kalau lihat kasus begini, berarti proses hipnotis yang dia lakukan dengan sihir sama. Karena dia harus terikat sebuah akad kepada kekafiran yang dia lakukan. Kan masang susuk syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang gambarannya begitu. Ya. Baik, ada lagi di grup chatting ya dari Dokter Vicky. Di grup ini pertanyaannya, di grup WhatsApp bisa tidak Ustaz mengandung sihir? Bagaimana bisa diruqyah nggak itu meruqyah grup WhatsApp? Sangat bisa, Dok. Sangat bisa. Bahkan saya pernah ada tanya, Ustaz, kenapa ya kok sekarang orang dikit-dikit ruqyah, misalnya kayak restoran di ruqyah, kayak rumah di ruqyah, kayak ini di ruqyah, sampai handphone juga di ruqyah. Kenapa Ustaz?
Saya bilang bisa jadi handphone itu adalah media di mana media yang sudah menjadi target sihir untuk kita. Sangat bisa dok, ketika kita buka grup WhatsApp yang tadinya kita orang tidak peduli dengan grup itu, terus ketika ada sihir yang berlangsung di situ, terus ada orang yang bermain di balik sihir itu, tiba-tiba kita terpesona, ya. Tiba-tiba kita jadi ikut terbawa. Oh iya ya. Terus ada yang japri, Pak, kami dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Tiba-tiba, oh yaudah, nih, saya transfer sekian. Ah, itu sihir tuh. Gimana caranya? Bisa diruqyah grup tersebut, bisa diruqyah juga handphonenya, dan minta perlindungan pada Allah dengan perlindungan terbaik. Insya Allah di minggu depan deh, kita diagnosa sihir secara fisik di tubuh kita. Apakah kita termasuk orang yang kena bagian dari itu? Kalau bisa ajak anak-anak milenial sekalian. Insya Allah nanti saya coba ajak ya beberapa orang ya, selebgram ke siapa, untuk ikut gabung bersama kita di minggu depan mudah-mudahan ya. Kalau ada yang pada mau. Tat, grup Ini MKI Tat di Rukiah Tat. Hah? Grup MKI di Rukiah Tat. Oh iya. Habisnya kajian ini dioyak-oyak baru deh nih 72 nih alhamdulillah nih. Masya Allah. Sampai nih. Masya Allah. Masya Allah. Tadi 20 tadi Tat. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar konsisten Kalau kajian kalau pagi. kajian ruqyah, saya sih nggak heran sebenarnya. Karena biasanya ketika kita dikuasain oleh jin, ketika kita pengen banget deh hadir. Kalau nggak dipaksakan benar, itu nggak akan bisa. Ketika jin itu menguasai. Ini Masya Allah nih, Bu Yuriah kayaknya hadir ya, rajin hadir. Padahal beliau merasakan luar biasa itu, gangguan hebat yang dialamin beliau. Tapi subhanallah masih bisa ikutin terus kajian-kajian yang lainnya juga. Ya. Oke, Ustaz, ada lagi Ustaz nih dari Bu Ida lagi nih. Apakah si Murtad Saifuddin Ibrahim mungkin ya, yang dimaksudnya? Itu yang selalu menghina Islam dan Rasulullah juga menggunakan sihir medsos, Ustaz. Ini bagaimana cara kita lakukan untuk Saifuddin ini ya? Itu sangat bisa, karena saya pernah ketemu dia seorang yang sudah terjun di dunia misionaris. Dia terjun langsung di dunia misionaris. Bahkan dia sampaikan bahwa dia ketemu sama saya, dia pernah dipakai sama grup ahli MUI untuk memberantas pemurtadan. Terus ketika saya duduk bareng sama beliau menyampaikan kepada saya, Ustaz, kenapa sampai bisa ada program pemurtadan? Ternyata ada di kitab Injil Matius 28 ayat 19. Ya, itu ternyata ada kesalahpahaman. Firman ini untuk nabinya, ya. Firman ini untuk nabinya, bukan firmannya secara langsung untuk umatnya supaya mereka dibaiat. Ya, dibaptis kalau bahasa kitab itu. Artinya dia juga sampaikan bahwa selain itu Ustaz, ada fakta menarik di lapangan bahwasanya misionaris itu mereka menggunakan sihir kristenisasi namanya untuk mudah memurtadkan orang. Gitu. Terus bagaimana caranya? Cara apa? Ya tadi saya bilang berikan atau mintalah perlindungan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan keluarga ketika kita membuka media-media sosial. Minimal kita membuka handphone deh. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta perlindungan. Buka YouTube juga begitu. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bilang ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sihir yang begitu jahat mengintai hamba melalui media-media sosial ini. Kalau untuk Ibrahim itu kan saya lihat dia udah mulai gila tuh, udah mulai jadi kayak orang gila. Ya, bentar lagi juga mati hina itu orang kayak gitu. Agama dipermainkan. Ini Gilang dari Bandung.
Ustadz, bagaimana halnya dengan pandangan orang yang hasad menimbulkan penyakit ain ya? Banyak orang yang share foto-foto di medsos yang menimbulkan hasad dari orang lain. Nah, ini apa? Termasuk sihir medsos? Beda, beda, Beda ya? beda. Kemarin kan kita bahas tentang bagaimana ain, kita bahas tentang bagaimana hasad, penyakit-penyakit yang dirasakan oleh hasad. Memang penyakitnya yang dirasakan itu mirip dengan sihir. Mirip dengan orang yang kena sihir. Bisa berefek pada tubuh, bisa berefek kepada kesadaran kita, akal kita bisa berkurang dan lain-lain. Persis dengan sihir. Tapi itu bukan sihir. Ya, ada penyakit itu, ada ain, ada hasad, ada sihir, ada gangguan-gangguan jin lewat khodam, keturunan dan lain-lain. Ya, bisa dikatakan bahwa itu beda, itu bukan sihir, tapi itu adalah hasad Ya. atau ain itu sendiri. Beda, walaupun yang dirasakan itu sama dengan penyakit sihir. Kayak gitu. Ya, ini Ustadz ada dua pertanyaan tapi konteksnya sama ya. Bu Yuria sama siapa? Yusri ya. Ini Ustadz untuk mencegah kena sihir medsos biar bisa nggak HP juga di ruqyah. Iya, bisa. Kemudian bagaimana cara kita tahu HP anak kita kena sihir dan cara ruqyah HP? Ini dari Bu Yusri dan Bu Yuria. Cara Bu, ruqyah ya. HP, pegang HP-nya, bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita baca dengan niat pembatal sihir, ya. Kemudian ruqyah anaknya. Itu bisa ketahuan nanti insya Allah. Makanya di minggu depan nanti kita sama-sama diagnosa kita ini kena sihir, kita ini adalah orang yang kena sihir atau tidak. Maka diagnosa ini seperti kita mendiagnosa diri lewat air minum, nanti ketahuan tuh, ya, apa yang dirasakan. Ya, Itu. ya baik. Ustadz juga ada agenda saat ya di Bogor hari ini jam Sedekah bisa 8. menangkal apa? Ada pertanyaan lagi? Oh, ada lagi nih. Sedekah Sedekah bisa menangkal sihir nggak, Ustadz? Silakan, Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan bagus, Dok. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang mulia, dawu mardokum bisodakoh. Obati sakit kalian dengan sedekah. Ya, saya 2016 pernah diundang sama seorang di Singapura, tepatnya di daerah Pasir Ris, ya. Ini nggak jauh dari bandara juga lokasinya. Nah, orang ini ketika dia meminta saya datang, ternyata dia mengalami sakit yang begitu hebat yang dia rasakan. Dia nggak bisa makan, nggak bisa minum dalam 2 bulan. Ketika ada minuman yang masuk, dia muntah. Ada makanan yang masuk, dia muntah. Subhanallah, ketika saya ruqyah jauh lebih baik hasilnya. Dan saya ingatkan orang ini dengan kalimat dawu mardokum bisodakoh. Obati sakitmu saat ini dengan sedekah. Subhanallah, ketika dalam kondisi yang dia sedang sakit tapi dia inginkan sembuh dengan izin Allah, pada saat saya pulang, saya dititipkan amplop, Ustadz, ini saya titipkan Ustadz amplop $5.000. Ya, 2016 waktu itu 1.500, 9.500 ya kursnya. Ustadz, nih $5.000 saya titipkan buat Ustadz, tolong disedekahin untuk saya. Sampai di Jakarta saya langsung habiskan duit itu untuk sedekah, mulai ke masjid tuh saya kirim ke beberapa tempat. Selesai, nggak sedikit pun saya pegang uang yang diamanahi untuk disedekahkan. Sorenya dia telepon saya, Ustadz, subhanallah saya sekarang sehat betul nih, nggak ada sakit lagi yang saya rasakan. Ini janji Rasulullah SAW. Artinya ketika Rasulullah berjanji, maka Rasulullah nggak akan pernah dusta dengan janji-janjinya. Pasti benar janjinya. Sehingga kita yakinkan diri kita akan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bisa banget, Dok, bisa. Ini ada Jangan lagi, lupa Ustadz. sedekah di MKI. Ini bendaharanya Ya, nongol nih. baik. Ustadz, ini dari Bu Tini ya. Ustadz,
apakah pinjaman aplikasi atau pinjol kali ya yang selalu muncul di HP ya di saat kita buka medsos itu, apakah itu adalah bagian dari hipnotis ya? Sihir juga itu. Sihir ya? Jadi orang-orang yang menerapkan pinjaman online itu pakai sihir. Hmm. Pakai sihir. Dan kurang ajarnya setiap hari lewat di handphone. Yang Lama-lama dihadirkan wanita-wanita cantik. Supaya orang tertarik. lama-lama tertarik juga jangan Ustaz. Pas orang tertarik, ditagihnya bukan dengan wanita cantik lagi. Dengan pria berwajah garang. Saya katakan pinjaman online juga bagian, dia juga menerapkan ilmu sihir. Sehingga orang bisa tertarik dengan itu. Ya, karena pelaku riba aja di dalam Al-Qur'anul Karim adalah orang-orang yang diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalau bukan setan di belakangnya siapa tuh? Berarti pinjaman online. Udah bukan genderuwo lagi tapi biang setan itu. Iya, iya. Ini Ustaz ada pertanyaan dari Pekanbaru, Masya Allah. Ros nih. Ustaz, dalam 2 bulan ini badan gatal-gatal, bintik-bintik seperti campak digaruk semakin gatal. Setelah itu terasa panas. Apakah itu termasuk sihir? Atau paling sering kumatnya mau tidur malam? Nah, kalau sihir, bedain sihir dengan medis. Sihir itu biasanya sakit yang dirasakan itu usai asar atau ba'da asar. Sampai dengan ketemu subuh, nanti pagi sampai siang sehat lagi. Nggak ada salahnya Bu Ros. Coba dicek untuk ruqyah, didiagnosa dirinya. Apakah gatalnya itu memang karena di luar medis atau ada gangguan metafisika atau lain-lain. Jadi caranya bacakan air, minta sama Allah perlindungan, niatkan batal sihir, terus air tersebut selain diminum nanti dibuat mandi atau pakai minyak zaitun ya. Zaitun itu diruqyah, nanti minyaknya diusapkan di bagian tubuh kita yang gatal. Padahal obat gatal yang sederhana kan garuk. Itu sederhana banget. Kalau itu nggak bisa juga ya dengan cara yang lain. Coba aja diagnosa dengan diri kita. Kalau memang ada sesuatu yang mengikat, minta sama Allah batalkan sihir itu. Putuskan semuanya dengan izin Allah. Baik, Ustadz, masih ada waktu atau Ada gimana tanya, Ustadz? ada pertanyaan enggak? Silakan yang masih ada menyimpan pertanyaan, nih ada lagi nih. Bu Ririn. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara melindungi diri kita dari air. Nah ini sebenarnya sudah dibahas ya, tapi Ya. bisa diulang lagi mengingat Ya, pekerjaan melindungi saya. diri kita dari ain. Pertama Ya, kita berdoa kepada Allah dengan kalimat a'udzu bikalimatil tammi min kulli syaitani wa hama wa min kulli anil lama. Kita mohon pada Allah agar Allah jaga, Allah lindungi kita dari ain tersebut. Terus membiasakan diri kita kalau ada yang memuji kita, memuji pekerjaan kita, memuji diri kita, kemudian dia tidak mendoakan kita keberkahan, kita yang bilang walillahil hamd. Karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung balikan dengan kalimat walillahil hamd. Ya. Udah, setelah itu ya insya Allah Allah jaga, Allah lindungi. Dan biasakan kita memuji atau bersikap ketika kita punya rumah baru, pakaian baru, ketika kita punya lahan baru, warung baru, tempat usaha baru. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 39 Allah ajarkan kita mengucapkan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi kalimat ini adalah untuk diri kita nih. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, agar memang untuk menghindari dari ain itu sendiri. baik. Ini Bu Ida lagi nih. Wah, makin banyak nih Ustadz. Ada TKW di Malaysia tiap sore kepala pusing, jantung berdebar, dalam hidungnya ada seperti daging. Ketika dibaca ayat ruqyah dia mau muntah. Ini apa yang harus dia lakukan sekarang? Diruqyah lagi. Di ruqyah Niatkan ya. untuk batal sihir. Bu Yuriah lagi nih, Bogor. Ustadz ketika Bu ruqyah, datang Bu.
Bogor ya dekat ya. Dekat tuh. Ke Bogor kajian offline Ustadz Sahal. Silakan bisa Sentra konsultasi ya. Ustadz, ada kegiatan Ustadz. Saya berapa hari Ustadz, lalu saya ke Papalidan itu. Dekat ya? Ustadz, Baik. bentrok di sini ada kegiatan sampai jam 12. Oh, Tadinya saya mau datang pas lihat postingan itu, tapi saya jadwal sampai jam 2. saya nggak bisa sampai situ ya. Itu kan pertanyaan Ustadz. Kalau tiba-tiba nih kepala anak mumet tanpa sebab gitu ya, kepala berat gitu ya. Nah, ketika diruqyah setelah selesai dibacakan itu cukup kita tiupkan ke kepala tuh si anak atau kita putar ke kiri 11 kali seperti biasa Ustadz? Ya, bisa diputar. Yang benarnya gitu. Bisa diputar, diniatkan untuk lepas ikatan. Ya, karena kalau sihir itu kita tahu ada sebuah ikatan namanya buhul. Kita niatkan bahwasanya buhul itu lepas dalam diri kita. Ya. Itu yang lebih oke oleh ayahnya atau ibunya Ustadz kalau anak perempuan? Kalau ayah atau ibu sama aja nggak apa-apa. Bisa. Soalnya anak saya yang perempuan kalau udah lihat bapaknya udah komat kami udah takut aja Ustadz. Baik. Baik, sudah cukup Bu Yuria? Di ruqyah Sudah aja Ustadz, syukur. diniatkan batal sihir Bu ya. Oh iya. Kalau Bu Yuriah yang posisi yang kena kan, Bu Yuriah yang ngucapin, ya Allah saya membatalkan sihir yang berefek kepada anak saya. Putus semua dengan izin ya Allah. Batalkan semuanya dengan izin ya Allah. Kayak gitu. Sekarang Ustadz. Ustadz, ini sedikit pertanyaan mungkin dari saya Ustadz. Nah, soal perpecahan di media sosial saat ya. Khususnya masalah khilafiyah atau perbedaan fikih ya. Ini kan semakin runcing, ya dulu kan sebelum ada medsos mungkin sudah terjadi ya soal khilafiyah, tapi semakin runcing, semakin menganga lebar ini setelah ada medsos. Khususnya mereka yang melancarkan perbedaan ini ya ulama-ulama juga, ustadz-ustadz juga ya yang kadang membid'ahkan, mengkafirkan ya. Nah, kita sebagai jemaahnya ya ketika melihat perpecahan misalnya di medsos ya, di YouTube atau bahkan di WhatsApp misalnya ya, itu gimana Ustaz? Jangan kita terpengaruh dengan perpecahan tersebut atau gimana Ustaz? Ya memang biasa di antara kita kalau kita ketemu yang begitu itu masing-masing di antara kita menganggap kita yang benar karena kita berdasarkan banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah dari perdebatan itu memang tidak berujung sebenarnya karena masing-masing mempertahankan tentang keilmuan yang dia miliki. Terus gimana? Kalau saya ditanya begitu, saya sarankan hindari perdebatan. Hindari perdebatan. Kedepankan persatuan bersama. Ya. Saya juga ingin sampaikan bahkan beberapa kali saya kajian, apalagi tentang kajian Sirah Nabawiyah, di mana pembahasan tentang perang Badar. Itu menarik ketika kita kupas dari surah Al-Anfal. Ini kan semua pembahasan tentang bagaimana perang Badar. Di surah Al-Anfal kita temukan di ayat 11 tentang bagaimana Allah turunkan hujan. Ini juga saya pernah bahas di MKI. Bagaimana manfaat air hujan itu sendiri bisa menghilangkan waswas syaitan. Kemudian liyutahhirukum bi, bisa mensucikan. Terus liar bitu ala kulubikum, dan bisa menyatukan atau mengikat kuat hati kita. Bahkan ketika saya kajian-kajian itu saya sampaikan nggak ada salahnya bisa kita programkan kaum muslimin mandi bareng ketika hujan. Karena Allah janjikan air hujan itu bisa menyatukan hati kita. Kenapa saat ini kita berpecah? Karena hati kita saling berpisah satu sama lain. Ini seperti orang yang, kenapa kalau orang marah itu harus teriak? Karena hatinya saat itu sedang jauh. Jadi dengan teriakan itu kita supaya nyampe ke hati orang tersebut. Itu. Makanya bisa diprogramkan itu
mandi hujan bareng seluruh kaum muslimin agar Allah satukan hati mereka sebagaimana perang Badar itu sendiri. Ya. Baik, Ustadz, mungkin karena Ustadz juga mau persiapan ke Bogor ya. Kita Insyaallah. akhiri biasa sampai jam 7 pagi, tapi karena Ustadz ada aktivitas lain, kita akhiri pertemuan pekan ini. Insya Allah pekan depan kita akan membahas soal diagnosanya, Ustadz ya, dan cara mengatasinya. Baik, sahabat MKI, kita pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum ditutup, Syekh. Ya, silakan. Tadi kan ada iklan soal parfum. Ya, silakan, Ustadz. Kenapa MKI menjual parfum dan saya meracik parfum itu? Ya, karena saya menemukan di lapangan ini banyak kasus sihir masmum. Sihir masmum ini sihir yang masuk lewat aroma parfum. Sehingga saya buatkan parfum ini juga bukan sembarang parfum sebenarnya, tapi juga saya sudah niatkan untuk ruqyah, sekaligus saya juga niatkan untuk membatalkan sihir-sihir masmum yang ada di sekitar kita. Ya, makanya orang-orang yang kena sihir masmum antara lain selalu merasa pusing atau sakit di bagian kepala, terus sering mengalami keluhan medis di hidung dan di pernapasan. Ini kalau di antara kita sering bermasalah bagian hidung atau pernapasan, boleh jadi kita ini adalah orang yang kena sihir masmum. Terus selalu mencium aroma parfum atau minyak wangi tertentu dan benci secara berlebihan. Saya pernah ketemu orang, dia mencium aroma parfum, ada namanya parfum Sultan. Itu kalau dia cium dari jauh, dia udah lari. Dia takut cium aroma itu. Ternyata dia kena sihir masmum. Terus sering mencium aroma bau aneh. Ya, bau aneh, bau busuk pada waktu tertentu. Padahal kondisi rumahnya steril. Dari bau-bau sampah misalkan. Tapi dia cium bau sampah. Nah itu lewat masmum, lewat parfum. Terus mencium bau tertentu merasa senang yang luar biasa atau merasa sesak dada. Misalnya ada bau-bau aneh, dia ada yang senang, wih ini apa nih. Atau dia sesak dadanya ketika mencium itu. Itu perlu diwaspadai. Terus merasa tersiksa dengan wangi-wangian tersebut. Makanya Sahal Misk dalam hal ini Majelis Keluarga Indonesia mengeluarkan parfum ini. Nah untuk mengantisipasi itu ya. Makanya buat jamaah yang belum punya, segera order di Bu Ninik. Karena stoknya terbatas itu. Insya Allah. Saya juga banyak racikan-racikan lain. Makanya silakan di order ke Bu Ninik. Itu aja sih pesan terakhir saya. Baik, Ustadz. Silakan sahabat MKI yang berminat bisa hubungi Bu Ninik ya. Ya, amin. Baik, sahabat MKI, untuk pekan ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Oke, semuanya mohon maaf kalau ada salah kata. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا